الرحمن الرحيم. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakara." Siapa orang yang tidur dari meninggalkan sholat atau dia lupa terhadap sholat, maka sholatlah itu seseorang ketika dia ingat terhadap melaksanakan sholat. Itu hadis pokoknya. Nah, sedangkan tidur terbagi-bagi. Bapak jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Idza nama qabla dukhulil waqti faqatatu sholatu fala isma alaih. Apabila seseorang tidur sebelum masuk waktu sholat, kemudian sholat itu tertinggal, intinya lewat dari melaksanakan sholat, fala isma alaih, maka dia tidak dihitung berdosa. Jadi orang yang tidur sebelum masuk waktu sholat, kemudian sholat itu tertinggal. Contoh, tidur jam setengah 12, bangun-bangun jam setengah 4 sore, johor berarti ketinggalan, maka meninggalkan sholat johor itu tidak dosa, cuma hanya wajib diqadha, nggak dosa. Meninggalkan sholat itu nggak dosa, dengan sebab tadi ada ujur-ujurnya karena tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Bagaimana kalau tidur setelah masuk waktu sholat? Ya. Wa amma anna nama ba'da dukhulihi fa in alima anna yastaghriqul waqtu harama alaihi naum wa yaqsamu ismini ismun tarkus shalah wa ismun an-naum. Adapun orang yang tidur setelah masuk waktu sholat dan dia yakin bahwa kalau dia tidur bakal hilang habis waktu sholat, maklum contoh begadang. Contoh begadang. Ini dia malam begadang, akhirnya datang waktu subuh, aja berani kan jam 4 atau 10 azan subuh ya. Aja kira-kira jam setengah 5 saya sholat, tidur sebentar dan yakin kayaknya bakal berablas besar kalau tidur nih. Padahal sudah masuk waktu. Bener, bangun-bangun jam 11 siang, bablas waktu subuh, maka itu mah dosanya double. Ya. 2, ismun tarkus shalah wa ismun an-naum. Dosanya 1, meninggalkan sholat, yang kedua tidur karena sudah masuk waktu. Nah, tidur begitu tidur yang dosa. Udah apa dosa ninggalin sholat, kedua dosa tidurnya. Jadi double. Kalau bahasa kita maksiat double ada kan? Apa itu? Dosa maksiat double. Mana double contohnya? Pacaran dalam mushola. Udah mau pacaran berarti belum nikah. Di mushola lagi. Double aja. Udah meninggalin sholat, tidur setelah masuk waktu sholat. Bagaimana kalau orang tidur setelah masuk waktu sholat? Maka orang yang tahu wajib untuk membangunkannya. Hukumnya wajib untuk membangunkan waktu sholat. Kalau orang itu tidur setelah masuk waktu sholat. Hanya kalau kita nih capek banget, datang pulang ke rumah jam 12 siang, baru sampai bisa malam begadang, maklum sih kerja, nyampe rumah jam setengah 1 lah contohnya. Nah kalau kita mau, kan udah masuk waktu sholat johor, masuk belum itu? Udah masuk. Kalau kita mau tidur, bilang tuh sama keluarga kita, bangunin saya jam 2.
maka itu wajib dibangunkan oleh keluarganya. Ya, wajib dibangunkan. Mengapa? Sebab orang ini tidur setelah masuk waktu sholat. Dan orang yang tahu bahwa itu orang belum sholat, maka yang tahu itu wajib untuk membangunkan. Jangan sampai bablas terhadap meninggalkan sholat. Yang tahu diam baik dosa. Jadi, ya. Bagaimana kalau tidurnya sebelum waktu sholat? Jam 11 tidur, ternyata itu orang tahu bahwa ini orang tidur sebelum masuk waktu sholat. Itu hukumnya sunnah membangun, bukan wajib, tapi sunnah. Mengapa? Sebab walaupun ini orang yang tidur meninggalkan sholat, nggak dosa, karena tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Dan orang yang membangunnya pun hukumnya sunnah, ya, tidak wajib. Kalau yang tadi wajib mah kalau sudah masuk waktu sholat. Ya. Wa in kharajal waktu lakinnahu yukrahu lahu dzalik. Kalau memang dia bablas sampai meninggalkan sholat, sudah keluar dari waktu sholat itu sendiri, maka hukumnya cuma makruh saja. Ya. Makruh itu tidak jatuh haram. Itu tentang tidur. Makanya kita perlu tahu ya. Perlu tahu kita kalau mau tidur lihat situasi waktu, jangan seorang tidur baik, ya. Kadang-kadang kan penyakitnya begitu, baru pulang capek ini kerja, tidur entar bablas. Hati-hati, apalagi dulu mah banyak jadi para petani itu pulang ngobrak panas-panasan bawa baju, akhirnya beres bisa tentara datang masuk waktu sholat sebentar, yang belum mandi masih kotor-kotoran, akhirnya bablas. Ya. Karena mungkin di kantor baru aja sebentar, di AC bablas yang ada. Jadi ya, jangan sampai tidur kita yang lelap bukan malah menjadi ganjaran buat kita, justru malah menjadi dosa. Ya. Itu pertama, tidur. Ingat, kasratun naum yurisul faqr. Orang yang terlalu banyak tidur maka akan mewariskan fakir. Orang yang terlalu banyak tidur akan mewariskan fakir. Jelas Pak? Pagi-pagi tidur, bangun johor, tidur, bangun asar, tidur mulu, malam juga tidur banyak, ya pagi kerja kagak, fakir gitu, warisan fakir, nanti akan memakan. Dan banyak sekali yang dapat mewariskan fakir, tidak hanya tidur. Nih, kalau kita pengen gak disebut orang fakir, jangan lakukan ini nih. Yaitu meninggalkan berdoa buat kedua orang tua. Orang yang jarang mendoakan kedua orang tuanya, maka akan Allah jadikan fakir dalam hidupnya. Sebaliknya, ketika seorang sering mendoakan orang tuanya, maka akan Allah berikan keberkahan dalam dunianya. Gimana doa orang tua? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Makanya kalau saya setelah sholat pasti dimasukin Astaghfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak hanya buat orang tua kita, tapi seluruh muslim-muslimah, wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Enggak hanya mendoain buat yang hidup, yang meninggal juga kita doain.
yang penting jami'il muslimin wal muslimin. Al-ahya yang hidup minhum dari mereka, wal amwat dan juga yang sudah meninggal dulu. Inilah istimewanya orang Islam. Berdoain terus buat kaum muslimin dan muslimat. Ya, habis sholat tuh biasain sholat. Bukan langsung Allahumma lantas jalan, langsung jalan ya, banyakinnya zikir, doa, nyebut atau maksudnya itu ya. Itu yang kedua. Yang selanjutnya al-kizbu, orang yang akan dijatuhkan fakir yaitu orang yang suka bohong. Suka bohong mewariskan fakir. Wa naumu uriyanan, tidur dalam keadaan telanjang, itu mewariskan fakir juga. Intinya tidur terbuka aurat, pakai tanah kolor doang, pengen supaya ngimpi main bola. Karena lagi serat-serat main bola nih, seru-seru dah main bola, ketemu dengan bintang-bintang bola, tidurnya pakai tanah bola dua telanjang kemudian, nah malaikatnya mau deketin. Nah orang yang sudah tidur seperti itu akan mewariskan fakir. Jadi wal aklu dzunuban, yang selanjutnya mewariskan fakir, makan dalam keadaan punya junub. Itu ya, habis junub, habis hubungan biologis dengan istri kita, bawaan lapar, makan makruh, mewariskan fakir. Gimana caranya? Wudhu terlebih dahulu biar nggak kena jatuh makruh. Kan biasanya begitu ya, biasanya begitu. Kalau pengantin baru bentar. Nggak perlu nempel sama istri, langsung lah. Hawanya lapar mulut. Nah, wajahnya ambil wudhu terlebih dahulu. Kemudian mewariskan fakir juga, makan nggak sering dihabiskan, sisain. Makanya ukurin makan kita, terutama kalau lagi kondangan. Ini makan semua lauk-lauk diambil. Jangan mencerminkan kita sebagai orang yang seperti orangnya khusus. Apa yang mau dimakan di situ? Memang kelihatan dikit-dikit, nasi dikit. Ya kalau 8 rupa. Cobain. Kudu lihat akhirnya nggak makan, buat sekalian jalan. Jangan berharap juga, ya. Jangan berharap. Bagaimana berharap? Udah, jangan makan siang, ntar makan siang ini sono kondangan. Hati-hati Pak. Berharap kepada manusia itu hina. Banyak yang beli Pak. Lemak yang macam ketemu sama saya, kita kondangan di sana. Berharap kepada manusia itu hina. Di sini berharap hanya kepada Allah. Itu disebut namanya toma, begitu. Nah, sampai Itu mah cuma musola sebelah. Ada yang lewat. Hanya saya mah diajak sama guru. Kalau kemana-mana ngaji, pinuhkeun beuteuh, pinuhkeun kantong. Perut kudu diisi dulu, kantong perlu diisi, supaya tidak berharap pada Allah. Atau dikasih makan, apalagi al-budak, jarang makannya. Jadi jangan berharap kepada manusia, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibiasain, nggak bagus yang begitu.
Yang selanjutnya suka wakan suka itu lailan, suka nyapu di waktu malam. Nggak dibuang, pojok. Jadi ya. Wal masu imam al masyayikh, suka berjalan di depan para guru. Songong namanya. Guru lagi begini, jalan sih. Atau lagi ngobrol, jalan depan. Nah itu mewariskan fakir. Walidaul walidaini bi ismihima, memanggil orang tua dengan namanya. Boleh ya? Jangan sampai. Nah. Wa ta'awudu bis shalah, dan suka meremehkan tentang sholat itu pantes kita kadang-kadang susah, masalah banyak, ya, berat masalah keluar dan sebagainya. Mungkin kita masih banyak meremehkan sholat. Sholat tergantung kita, bukan tergantung Allah. Padahal Allah sudah nentuin inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Tuh ada tuh, pasti tuh ada tuh tulis di waktu itu. Sholat itu sudah tentuin dari Allah, bukan tergantung kita tapi tergantung Allah. Datang waktu sholat, maka perintah sudah masuk, laksanakan, jangan ditunda. Ya. Kalau orang memprioritaskan, memaksimalkan dalam ibadah kepada Allah, maka Allah pun akan memaksimalkan rezekinya buat orang tersebut. Biar masalah rezeki kita pengen dikasih sama Allah ya, tapi dalam ibadah kendor kita, nggak sesuai kita mah. Ya, kalau kita pengen cash rezeki kita, pengen berkah hidup kita, manfaat dalam kegiatan apapun dalam keluarga kita, maka kita harus tepat waktu dalam ibadah kepada Allah. Modal keberkahan keluarga, anak ajarkan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Cuma anak tergantung orang tua. Mau sholat, jemaah, orang tua lagi main HP, baik. Kenapa di situ? Coba dong, ayo berjamaah, tarik. Orang tuanya sudah pakai kain sarung, sudah pakai peci, kan enak. Tarik anak juga. Tuh, ya. Wa khiyatatus sawab ala badani, ngejahit pakaian mesti dipakai. Pakaian dalam keadaan dipakai. Contoh kancing copot, ya itu di sini. Jangan buka dulu, ya pakaiannya dibuka. Wa tabkir bi zihabi ilal aswaqi, suka memagi-magikan berangkat ke pasar, melalaikan subuh, ngejar ke pasar buru-buru subuh diting, akhir itu nggak bakal kaya tuh orang. Banyak kan hati-hati nih yang suka warungnya, hati-hati. Ngejar kereta, yang penting sholat subuh dulu. Wal batu firujui minha, kereta nggak masuk dari sini ya, ini mah ke pasar. Terus suka melambat-lambatkan di dalam kembali dari pasar, jadi betah di pasarnya. Nah, ke pasar buru-buru pagi-pagi, bahkan sebelum berangkat, nyampe di pasar santai deh, masih pagi bahasanya. Watar ghusl awani, meninggalkan mencuci barang-barang. Habis makan
itu dicuci, jangan tumpukin deh, bilang istri kita tuh. Ya. Habis makan wayahnya langsung dicuci, kadang-kadang diblekin, ditaruh dulu. Makan pagi, cucinya sore miskin lah. Terus kalau bisa biasain Pak, kita nyuci apa? Kita makan cuci piring sendiri. Pendidikan buat anak-anak kita. Saya masih begitu. Habis makan disiapin sama istri, bawa itu barang-barang. Dan kita ambil piring sendiri, kita cuci sendiri. Anak pun ikuti dirinya. Lalu kita bertanya gitu, anak juga sama. Jadi tergantung pendidikan kita. Ternyata kalau orang suka apa disebutnya kalau bahasa saya kember-kemberkin barang, nggak langsung dicur, itu salah satu mengundang kefakiran. Banyak emosional. Wa atfa usirat, niup lampu, lilin ditiup-tiupin. Jadi bukan ditiup lampu gimana? Ya, bukan ditiup binafsi dengan mulut dengan nafsu. Itu mewariskan fakir. Kayaknya udah kalau ulang tahun nggak usah pakai lilin. Kalau ulang tahun udah baik, cium istri kita. Nah, ya, jangan pakai lilin. Yang modern bukan zaman modern, ikut-ikutan baik itu mah. Ada manfaatnya kayak lilin. Bahkan suruh orang kalau orang besar ya, dia hidupin kemudian dia udah jangan. Kalau kayak ulang tahun itu nggak apa-apa sedekahin, ya nggak apa-apa. Istri kita yang punya ulang tahun, anak kita ulang tahun beli kue ulang tahun beli, niatin sedekah, biasakan untuk bersedekah, biar nanti anak istri kita terbiasa untuk bersedekah. Jangan pelit juga ulang tahun dari kasih hadiah apa? Kan salah satu hak istri adalah mendapatkan kebahagiaan dari suami, di antaranya ketika itu istri ulang tahun ngasih apa yang dikasih. Kalau bisa yang disukai sama istri. Singkong terus enggak. Wal intisar bimustil maksurin, yaitu pakai sisirnya udah pada jarang, udah pada copot. Itu ciri pakai, jelas pakai. Sisir murah-murah udah pada copot, jadi pakai buang gitu Pak, buang. Wal kita batu bil qalam makmur, begitu juga pakai pulpen nulis di kita dengan pulpen yang udah ya habis, atau disebutnya kalau dulu pensil yang disapu pakai karet penghapusan. Ya, jangan sampai ya. Ternyata ada di sini. Pakai celana sambil berdiri. Jadi sekarang berarti kudu sambil duduk. Pakai sorban sambil duduk, berbalik. Jadi kalau pakai sorban sambil berdiri, kalau pakai celana sambil kasur gitu ya. Yang terakhir wal bukhlu, yaitu pelit. Orang pelit nggak akan kaya, justru malah tambah fakir. Orang pelit bukan malah kaya, justru malah tambah fakir. Namun dari ya. Yang terakhir yaitu adalah lupa. Kalau lupa tidak menjadi dosa ketika meninggalkan sholat. Benar dia lupa, tapi lupanya dalam kegiatan mubah atau dalam kegiatan yang baik.
Kalau dalam kaitan yang nggak baik mah nggak termasuk. Contoh di sini ada kalam bisa rinci, yaitu seperti main catur. Kalau main catur kan lama nggak? Lama mikir juga orang tua jom. Mulai jam 10 pagi beres asar Jumat. Astagfirullahaladzim, lupa kita main catur ini. Itu ada dosa. Lupanya bukan lupa ibadah tapi dosa. Nggak termasuk berarti. Nonton bola nggak kerasa, datang 2:30 nonton bola 2:30, contohnya 2:30 pagi lah, bola nggak kerasa, lewat, asal itu semangat lewat, ini nggak tahu ini. Keseriusan dalam nonton bola dosa itu. Sampai selesai waktu subuh, kalau udah semangat lewat udah masuk isya kan. Udah gak ada lagi terbit matahari, udah habis waktu subuh dosa gitu mah. Tapi kalau lupa contohnya nggak asal lagi naik motor aja nggak ingat waktu, lupa plus waktu dengan jam kita, itu nggak dosa, Atau lagi ngaji nggak kerasa, kalau kayak kan bayangan gitu nggak kerasa ngaji mulai, apalagi kalau bulan Ramadan. Kalau udah mulai jam 8 pagi, beres-beres 11:30 istirahat. Ntar mulai lagi jam 1 beres-beres jam 5. Kalau ngaji, maklum ngaji nih habis sholat taraweh, beres-beres menjelang sahur. Gitu kalau ngaji, kita mau sampai sejam setengah lah. Pantat lah seperti ini. Matanya yang mati. Ya Allah, ya Pak ya. Nah itu 2 poin yang menjadikan uzur dalam melaksanakan sholat. Intinya nggak dosa ketika sholat ini tertinggal karena ada uzur itu. Selain itu tidak ada uzur lagi. Itu saja. Nabi Muhammad SAW, silakan yang mau bertanya.